Perkenalkan, nama gue Arif. Gue adalah salah satu mentor di sekolah mindset. Kali ini gue akan bahas apa itu growth mindset. Seseorang dengan fixed mindset, yang berarti dimana fixed mindset ini adalah kebalikan dari growth mindset tadi. Oh iya, growth mindset belum disebutin. Kalau begitu akan saya jelaskan dulu apa itu growth mindset. Tahukah kamu, kekuatan pola pikir dapat mengubah aspek psikologis dan akhirnya mengubah hidup seseorang. Hal tersebut diungkapkan oleh Dr. Carol Dweck, seorang profesor di bidang psikologi, lulusan dari Stanford University. Ia mengatakan bahwa kesuksesan tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan dan bakat, tetapi juga oleh pola pikir kita. Pola pikir atau mindset menurut Dweck adalah persepsi diri atau self-theory yang diyakini seseorang tentang dirinya sendiri. Jadi ketika kamu meyakini diri kamu dapat mencapai sesuatu, maka kamu lambat laun akan mencapai sesuatu tersebut jika kamu istiqomah dalam menggapainya. Kemudian saya akan lanjutkan lagi pembahasannya. Pola pikir atau mindset menurut Dweck tadi adalah sebuah persepsi diri atau self-theory yang diyakini seseorang tentang dirinya sendiri. Dalam bukunya yang berjudul Mindset, Changing the Way You Think to Fulfill Your Potential, Dweck menyatakan bahwa ada dua jenis mindset. Yang pertama yaitu fixed mindset, dan yang kedua adalah growth mindset. Lalu, bagaimana kedua jenis pola pikir tersebut mempengaruhi cara seseorang dalam menjalani hidup? Fixed mindset sendiri adalah pola pikir yang meyakini bahwa kualitas diri atau intelijensi dan bakat diri itu bersifatnya menetap atau tidak bisa berkembang. Seseorang dengan fixed mindset percaya bahwa kemampuan untuk melakukan sesuatu dipengaruhi oleh faktor genetik atau bawaan. Mereka meyakini bahwa keterampilan dan keahlian bersifat gen atau diberi dari gen mereka sejak lahir. Mereka juga menghargai hasil akhir yang bagus. Fixed mindset ini bahaya juga sih kalau misalkan ada orang kaya yang mengajarkan anaknya fixed mindset berupa sesuatu yang telah digapai itulah miliknya sendiri. Tidak perlu bekerja keras, namun dia sudah bisa menikmatinya. Itu bahaya sih. Karena kan harta itu sifatnya sementara. Sementara kalau misalkan suatu saat nanti harta itu habis, itu tingkat survivorship-nya atau tingkat bertahan hidupnya, untuk bertahan hidup itu dia sulit. Maka dari itu, walaupun kamu kaya, walaupun siapapun orang kaya ini harus mengajari anaknya kemandirian hidup sejak dini. Oke, saya lanjut lagi adalah sementara itu growth mindset adalah pola pikir yang meyakini bahwa kemampuan dasar dapat dikembangkan melalui kerja keras dan dedikasi, inteligensi, serta bakat. Sedangkan bakat dari lahir hanya merupakan modal awal saja, dan terpenting adalah usaha dan kerja keras tersebut. Disertai juga dengan berpikir cerdas, tidak hanya melakukan kerja tanpa melakukan berpikir atau menanyakan sesuatu alasan dibalik apa yang ia kerjakan. Dengan menanyakan apa segala sesuatu hal mengapa mereka mengerjakan sesuatu itu akan menstimulasi growth mindset, akan mensupport atau mendukung growth mindset untuk tumbuh jauh lebih baik lagi, untuk jauh tumbuh lebih baik lagi dan lebih jauh lagi untuk perkembangan hidupnya. Seseorang dengan pola pikir ini meyakini bahwa keterampilan dan keahlian merupakan sesuatu yang bisa dibangun dan dikembangkan. Lo udah dengar sendiri kan? Kalau growth mindset itu sesuatu yang bisa berkembangkan, bukan sesuatu yang stagnan. Contohnya gue sendiri, gue dulu malu diam, namun sekarang gue bisa adaptif, gaul, komunikatif, ceplos-ceplos, dan semoga kedepannya istiqomah juga. Tetap seperti ini istiqomah dan berkembang jauh lebih baik lagi dengan growth mindset yang saya dan kita semua punya.
Mereka dengan pola pikir ini sangat menghargai dan menjunjung tinggi perbaikan dan pengusahaan dari proses yang mereka lakukan. Alhasil akan ada perbedaan reaksi antara orang dengan fixed mindset dan growth mindset ketika menghadapi tantangan dan kegagalan dalam situasi tertentu. Namun, fixed mindset dan growth mindset tersebut bukanlah suatu kondisi yang bersifat dikotomi.